Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B dengan anggota Muhammad Nafal Fasihatullah, Muhammad Azril Revanza Fadila, Khalifatul Soliha, Wisnafnya Centrasi. Kami akan mempresentasikan proyek kelompok kami pada mata kuliah pengantar manajemen dan prinsip proyek. Selanjutnya akan dibacakan oleh penilaiannya Chandra Siwi. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi rencana proyek. Selanjutnya, masalah itu ada 3. Yang pertama, madu yang banyak beredar di kalangan masyarakat. Madu memiliki kualitas yang kurang baik dan ada beberapa madu yang sudah dicampur sehingga sudah bukan madu murni lagi. 2. Banyak petani lebah yang belum dikenal oleh masyarakat. 3. Banyak para petani lebah yang masih belum bisa menghasilkan kualitas madu yang baik. Tujuan ada 4. Yang pertama, untuk membantu para mitra yang ingin terjun langsung untuk usaha ternak lebah. 2. Untuk memberikan suatu informasi seputar ternak lebah. 3. Untuk memperbesar usaha atau meningkatkan omset penjualan. 4. Untuk mengembangkan atau membangun website ternak lebah ini agar terus berkembang. Selanjutnya, kriteria keberhasilan. Yang pertama, sistem mampu merekam seluruh aktivitas user yang masuk ke dalam website kita. Yang kedua, platform untuk memberikan informasi mengenai berita-berita seputar lebah dan madu. 3. Website profil lebah dapat memberikan madu yang berkualitas baik sehingga omset penjualan meningkat. Pihak terkait, pertama, petani lebah, kedua, pihak masyarakat, ketiga, pihak mitra. Kriteria 1. Mampu bekerja sama secara tim. 2. Mampu menganalisis pasar. 3. Mampu mengolah atau mengembangkan website agar website dapat berkembang dengan baik. 4. Anggota yang bertanggung jawab adalah yang pertama, Naufal Fauzi, Planning, Design, Scripting. Muhammad Azril, Design, Scripting, Mindset. Khalifatul, Planning, Hosting. Hafiz Naufal, Design, Scripting, Mindset. Melania, Planning, Hosting. Baik, selanjutnya yaitu analisis SWOT. Jadi untuk yang pertama yaitu strengths atau sebuah kekuatan, yang dimana kekuatannya itu kerjasama yang kuat karena sudah cukup mengenal satu sama lain. Yang kedua itu komunikasi yang lancar. Yang ketiga itu mempunyai jiwa keterampilan yang tinggi. Yang keempat itu mampu berpikir secara kritis. Yang kelima itu saling percaya satu sama lain. Yang kedua itu weakness atau kelemahan. Jadi kelemahannya yaitu yang pertama itu kurang teliti akan tugas yang ada. Yang kedua yaitu menunda-nunda tugas yang diberikan. Yang ketiga yaitu mudah lupa akan materi yang diberikan. Lalu untuk yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Dengan peluangnya itu dengan bekerja sama yang baik antar sesama dapat membuat pekerjaan lebih efektif. Lalu memiliki lingkungan yang baik, dan yang terakhir yaitu memiliki relasi teman yang luas. Untuk yang keempat yaitu trait atau tantangan, yang dimana tantangannya itu terdapat 4. Yang pertama itu perbedaan pola pikiran antar sesama. Yang kedua itu rasa malas yang tinggi. Yang ketiga yaitu kesibukan masing-masing sehingga kesulitan untuk mengatur waktu diskusi. Yang keempat yaitu jaringan tidak stabil. Jika ada pemadaman listrik sehingga komunikasi jadi terhambat antar anggota tim. Selanjutnya itu mengenai project chapter. Jadi di sini project chapternya itu dengan nama project name-nya itu website profil ternak lebah. Dengan project objektifnya itu untuk membantu para mitra yang ingin terjun langsung untuk usaha ternak lebah ini. Lalu untuk memberikan suatu informasi seputar ternak lebah. Yang ketiga yaitu untuk memperbesar usaha atau meningkatkan omset penjualan. Yang terakhir itu untuk mengembangkan atau membangun website ternak lebah ini agar terus berkembang. Dengan start date-nya itu pada tanggal 1 November 2021. Dengan estimasi cost-nya yaitu dengan jasanya 5 juta, jasa hostingnya itu 1 juta, dan dengan total estimasi cost-nya itu 6 juta.
Lalu untuk key deliverable, yaitu untuk membuat website, teknik lebah, dan sebagai platform untuk memberikan informasi mengenai beberapa berita-berita seputar lebah dan madu, dapat mempromosikan madu yang berkualitas. Untuk project scope-nya itu, fitur untuk usernya yang pertama terdapat home, informasi lebah tentang kami, mitra, security, about. Untuk fitur untuk adminnya itu terdapat analytical tools dan terdapat sistem login. Untuk project scope eksklusinya itu terdapat harga madu dan kalender. Untuk kriteria kesuksesannya itu yang pertama itu sistem mampu merekam seluruh aktivitas user yang masuk ke dalam website kita. Lalu untuk yang kedua yaitu platform untuk memberikan informasi mengenai berita-berita seputar lebah. Yang ketiga yaitu website profil lebah dapat mempromosikan madu yang berkualitas baik sehingga omset penjualan dapat naik. Untuk risk and issues yaitu adanya celah untuk error atau kesalahan pada suatu website. Untuk stakeholder-nya itu Muhammad Azhar Fanja Fadilah. Dengan appoint project manager-nya Falifati Solihah. Dengan tim member-nya yaitu Muhammad Naufal, lalu Muhammad Azhar Fanja Fadilah, yang ketiga Hafiz Naufal Eka Rahmatullah, yang keempat Milenia Chandra Siwi. Dan untuk approve by project support-nya itu PT Seberang Kopi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang BPS dan juga Gancat. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang BPS. Jadi, BPS itu terdiri dari 8 task, di mana task pertama itu tentang pengumpulan data. Jadi, dalam pengumpulan data itu terdapat 3 task lagi di dalamnya, yaitu task 1.1, yaitu wawancara dengan petani lebah. Kemudian 1.2 itu wawancara dengan konsumen. Kemudian 1.3 itu observasi. Kemudian task yang kedua itu ada analisis, di mana task analisis ini memiliki 4 task lagi di dalamnya, yaitu terdiri dari 2.1 kebutuhan data, 2.2 hardware, 2.3 itu kebutuhan user, kemudian 2.4 itu user, kemudian lanjut ke task 3, desain website, itu terdapat 2 task di dalamnya. Untuk task 3.1 itu ada desain UI UX, kemudian task 3.2 itu ada perancangan workflow, kemudian yang keempat ada coding, di mana di dalamnya terdapat 2 task, yaitu 4.1 front end dan juga 4.2 itu back end. Lanjut ke task selanjutnya, task 5 itu ada testing website, kemudian task ke-6 itu maintenance website, kemudian yang ke-7 itu hosting website, dan yang ke-8 itu launching website. Lanjut. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Gantt chart. Ini Gantt chart bagian atasnya, yaitu menjelaskan tentang total durasi dari proyek kita. Yang pertama itu ada proyek nama. Jadi nama proyek kita itu ada website profil ternak lebah, kemudian durasi dari proyek kita sendiri ada 55 hari, kemudian untuk start date-nya itu 1 November 2021 dan berakhir pada tanggal 26 Desember 2021. Lanjut. Nah, di sini itu dimulainya Gantt chart-nya ya. Jadi Gantt chart itu sesuai dengan BPS yang telah saya jelaskan di atas tadi. Di sini untuk mengetahui durasi dari tugas tersebut. Gitu. Jadi untuk task 1.1 itu ada wawancara dengan petani lebah, itu terdiri dari 4 hari, kemudian dimulai dari 1 November sampai 4 November. Kemudian selanjutnya untuk task 1.2 itu wawancara dengan konsumen, terdiri durasinya itu ada 4 hari, dimulai dari tanggal 5 sampai 8 November. Kemudian 1.3 itu observasi. Observasi terdiri dari 5 hari durasinya, itu dimulai dari tanggal 9 sampai 13 November. Kemudian selanjutnya untuk task 2.1 yaitu kebutuhan data, durasinya 2 hari, dimulai dari tanggal 14 sampai tanggal 15 November. Kemudian 2.2 yaitu hardware, itu terdiri dari 2 hari,
dimulai dari tanggal 16 sampai 17 November. Kemudian task 2.3 itu kebutuhan user, durasinya 2 hari, dimulai tanggal 18 sampai 19 November. Kemudian task 2.4 yaitu user, durasinya 2 hari, dimulai dari tanggal 20 sampai 21 November 2021, kemudian lanjut ke task selanjutnya, task 3.1, itu desain UI UX, durasinya ada 8 hari, dimulai dari tanggal 14 sampai 21 November 2021. Kemudian 3.2 itu ada perancangan workflow, durasinya ada 7 hari, yaitu dimulai dari 22 November 2021 dan berakhir tanggal 28 November 2021. Kemudian lanjut ke 4.1, yaitu front end, itu durasinya ada 10 hari, dimulai dari tanggal 29 November 2021 sampai tanggal berakhirnya itu tanggal 8 Desember 2021. Lanjut ke task 4.2 yaitu back end, itu durasinya ada 10 hari, dimulai pada tanggal 9 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 18 Desember 2021. Kemudian lanjut ke task 5 yaitu testing website, itu durasinya ada 5 hari, dimulai pada tanggal 19 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2021, kemudian lanjut ke task 6, itu maintenance website, durasinya ada 4 hari, dimulai pada tanggal 23 Desember 19 Desember 2021 sampai berakhirnya itu tanggal 22 Desember 2021. Kemudian untuk task 7 itu ada hosting website, durasinya 1 hari, dimulai pada tanggal 23 Desember 2021 sampai 24 Desember 2021. Kemudian yang terakhir itu task 8, yaitu launching website, itu durasinya 1 hari, dimulai pada tanggal 25 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 26 Desember 2021. Untuk keterangan lebih lanjutnya ada di dalam tugas di e-learning. Jadi total Gancat kita ada 55 hari. Untuk selanjutnya, activity list akan dijelaskan oleh Muhammad Naufal Fauzi Hatullah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tadi pada bagian activity list, yang pertama dengan ID 1 yaitu melakukan pengumpulan data, di mana deskripsinya adalah melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi dengan petani lebah. Nah, scope of work-nya adalah mendapatkan informasi serta melakukan kerjasama dengan petani lebah. Dan yang bertanggung jawab adalah Azril, Hafiz, dan Khalifatul Solihah. Nah, yang kedua adalah analisis. Di mana analisis ini adalah melakukan analisis kebutuhan data, hardware, kebutuhan user, dan user. Dengan scope of work, yaitu hasil analisis digunakan untuk acuan pembuatan website. Nah, ini dilakukan oleh semua anggota. Ketiga yaitu desain website. Nah, activity description-nya adalah membuat desain UI UX yang menarik, semenarik mungkin untuk website profile ternak lebah. Scope of work-nya adalah hasil dari desain website ini nantinya akan kami gunakan untuk tampilan dan website kami. Yang bertanggung jawabnya adalah Hafiz, Naufal, dan Azril. Kemudian yang keempat adalah coding, di mana kita di sini memulai coding baik front end dan back end untuk website profil ternak lebah ini. Scope of work-nya adalah coding tersebut nantinya akan menghasilkan website yang sesuai dengan desain UI UX dan rancangan workflow yang telah kita buat di bagian desain website. Yang bertanggung jawab adalah Hafiz, Naufal, Azril, dan Khalifatul Solihah. Yang kelima adalah testing website, di mana kita akan melakukan testing dari website yang sudah dibikin. Dengan scope of work-nya adalah testing website ini digunakan untuk mengetahui apakah website yang telah kami buat ini sudah layak digunakan atau belum. Yang bertanggung jawab adalah Khalifatul Solihah, Melania, dan Azril.
Kemudian yang keenam adalah maintenance website, dengan melakukan pemeliharaan website dengan cara mengecek semua isi website, apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian melakukan update data jika diperlukan. Scope of work-nya dalam maintenance website akan menjadikan website kita tetap terawat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, yang bertanggung jawab adalah keseluruhan anggota. Itu yang melakukan pengolahan situs dari website kami agar website kami nantinya bisa diakses via internet oleh banyak orang. Scope of work-nya adalah hosting website, kemudian adalah Solihah, Naufal, Hafiz, dan Millennium. Yang terakhir adalah launching website, di mana melakukan pelancingan website di internet agar bisa digunakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Scope of work-nya adalah website kami berhasil launching di internet. Tanggung jawab adalah keseluruhan anggota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hafiz. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Naufal. Saya akan melanjutkan materinya tentang AOA dan PDM. Ini bersumber dari Gantt chart. Di dalam tabelnya ada tabel aktivitas, ada predecessor, dan durasi. Di dalam tabel aktivitas A, ini durasinya 13 hari. Untuk aktivitas B ini dilakukan setelah aktivitas A selesai. Untuk durasinya ini 8 hari. Untuk aktivitas C dikerjakan setelah aktivitas A selesai. Untuk durasinya 12 hari. Untuk selanjutnya ada aktivitas D. Ini dikerjakan ketika setelah aktivitas B dan C dikerjakan. Untuk durasinya 20 hari. Dan untuk aktivitas E dikerjakan ketika aktivitas D telah selesai, itu untuk durasinya 5 hari. Untuk aktivitas F-nya dikerjakan ketika aktivitas D telah selesai, untuk durasinya 4 hari. Selanjutnya untuk aktivitas G dikerjakan ketika aktivitas E dan F telah selesai, untuk durasinya 1 hari. Dan kemudian untuk aktivitas H ini dikerjakan ketika aktivitas G selesai, untuk durasinya 1 hari. Selanjutnya untuk gambarannya di sini ada aktivitas A ya. Di sini ada aktivitas A, ini dikerjakan ketika B dan C. Ini aktivitas B dan C ini ketika dikerjakan setelah aktivitas A. Selanjutnya untuk aktivitas D ini dikerjakan setelah aktivitas B dan C selesai. Untuk aktivitas E dan F ini dikerjakan ketika aktivitas D selesai, dan untuk aktivitas G dikerjakan ketika aktivitas E dan F selesai, dan untuk H-nya itu dikerjakan ketika aktivitas G selesai. Untuk PDM-nya di sini ada ES, ini ada early start, ada durasi, ada early finish, terus ada LS dan LF. Untuk yang pertama ini early start-nya 0 pada aktivitas A ya. Ini untuk early start-nya 0. Terus untuk early finish-nya ini paling cepat selesai itu 13 hari. Selanjutnya 0 tambah 13 berarti 13 untuk early finish-nya. Selanjutnya pada aktivitas B ini kita ngambil di early finish-nya untuk aktivitas A yang 13, berarti di sini ada untuk early start-nya 13 hari ditambah 8 hari menjadi 21 hari. Selanjutnya pada aktivitas C, sini ada
early start-nya 13 hari diambil dari aktivitas A, dan untuk early finish-nya untuk paling cepat selesai ini 13 hari ditambah 12. Untuk 12 ini durasinya ya, menjadi 25 hari. Selanjutnya untuk aktivitas D, untuk early start-nya paling cepat dimulai ini kita ambil dari 28 ya. Dari uh, 28 ini dari aktivitas yang B. Selanjutnya untuk 28 ditambah 20 untuk durasinya menjadi 48. Untuk aktivitas E-nya ini untuk early start-nya paling cepat dimulai ini 48 hari diambil dari aktivitas D, dan ditambah 5 hari menjadi 53 hari untuk paling cepat selesainya untuk aktivitas E. Selanjutnya untuk aktivitas F, ini early start-nya 48 hari, ditambah 4 hari menjadi 52 hari. 52 hari ini untuk paling cepat selesainya. Selanjutnya pada aktivitas G, di dalam aktivitas G ini ada early start. Early start-nya itu 53 hari. Diambil dari aktivitas E, yaitu paling cepat selesainya itu 53 hari. Kita ambil untuk early start-nya 53 hari tambah 1 untuk durasinya, yaitu 54 hari. 54 hari untuk paling cepat selesainya. Selanjutnya pada aktivitas H. Aktivitas H ini early start-nya 54 hari diambil dari aktivitas G, ditambah 1 hari menjadi 55 hari. Selanjutnya ini durasi dari aktivitas A sampai aktivitas H ini 55 hari. Untuk LF-nya ini diambil dari paling cepat selesai itu 55 hari, dikurangi durasinya 1 hari menjadi 54. 54 ini untuk LS-nya ya. Let's start lah. Terus untuk selanjutnya pada aktivitas G ini untuk LF-nya. LF ini diambil dari LS yang dari aktivitas H itu 54 dikurangi 1 menjadi 53 untuk LS-nya. Selanjutnya di sini ada aktivitas E dan F. Untuk yang pertama dikerjakan itu aktivitas E terlebih dahulu. Dalam aktivitas E ini untuk LF-nya itu 53 hari dikurangi 5 hari menjadi 48 hari untuk LS-nya. Terus untuk aktivitas F-nya itu untuk let finish-nya itu 53 hari diambil dari aktivitas G. Itu 53 hari dikurangi 4 menjadi 49 hari untuk let start-nya. Selanjutnya ini ada 2 percambangan dalam aktivitas D. Kita ambil yang paling kecil, yaitu dari aktivitas E. Di dalam aktivitas E ini untuk LS-nya itu 48 hari. Untuk let finish untuk di aktivitas D ini 48 hari dikurangi 20 menjadi 28 hari. Selanjutnya pada aktivitas B dan C. Dalam B dan C ini kita ambil untuk B terlebih dahulu. Untuk aktivitas B ini kita ambil LF-nya itu dari LS yang dari aktivitas D itu 28 hari dikurangi 8 untuk durasinya yaitu 20 hari. Dan untuk aktivitas C diambil dari LS dari aktivitas D itu 28 hari untuk let finish-nya dan dikurangi 12 hari yaitu menjadi 16 hari untuk let start-nya. Selanjutnya untuk aktivitas A, di sini kita ambil yang paling kecil. Untuk LS-nya, let start-nya itu 16 hari.
yaitu 16 hari dikurangi 13 hari untuk durasinya menjadi 3 hari untuk late start-nya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk penutupnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan bagiannya masing-masing. Sekian itu saja dari kami kelompok B. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.